Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Kasa. Salam sehat selalu. Ada pertanyaan dari teman-teman Satpol PP, apakah anggota Satpol PP itu harus PNS? Iya betul Mas Pol, ada juga yang bertanya apa tidak bisa Satpol PP diisi dengan P3K? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Pol dan Mbak Lin, bagaimana kabar? Sehat walafiat semua ya? Untuk menjawab pertanyaan itu, menurut saya, kita harus pahami dulu definisi dari Satpol PP, Pol PP dan anggota Satpol PP. Ayo kita belajar bersama supaya kita punya pemahaman yang sama dan manakala ada pendapat yang berbeda, bisa kita diskusikan. Gimana? Siap? Siap Mas Kasa. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 255, Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan perda dan perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat. Sedangkan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Dinas Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan ketentraman dan ketertiban umum disebut Satuan Polisi Pamong Praja Daerah. Selanjutnya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat. Baik, sekarang kita bahas definisi Polisi Pamong Praja. Adalah jabatan fungsional pegawai negeri sipil yang penetapannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Polisi Pamong Praja diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. Hal ini sesuai Pasal 256 Undang-Undang 23 Tahun 2014. Dan sesuai Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP, adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta pelindungan masyarakat. Mas Pol dan Mbak Lin bisa mengikuti ya. Siap Mas Kasa. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. Pegawai negeri sipil Satpol PP terdiri atas A. Pejabat pimpinan tinggi pratama, B. Pejabat administrasi, C. Pejabat fungsional Pol PP. Hal ini sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 15. Dari beberapa ketentuan tersebut, saya mempunyai beberapa catatan kritis, sebagai berikut. Dalam UU 23, 2014 tidak diatur definisi anggota Satuan Polisi Pamong Praja, tetapi dalam PP 16, 2018 disebutkan anggota Satuan Polisi Pamong Praja diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. Dalam UU 23, 2014 yang diangkat dari pegawai negeri sipil adalah Polisi Pamong Praja sebagai jabatan fungsional. Dalam PP 16, 2018, anggota Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas 1. Pejabat pimpinan tinggi pratama, 2. Pejabat administrasi, 3. Pejabat fungsional Pol PP,
tetapi sesuai pasal 98 PP 18/2016 Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah diisi oleh pegawai aparatur sipil negara dan tidak hanya pejabat fungsional Pol PP tetapi juga membutuhkan jabatan fungsional yang lain, seperti perencana, arsiparis dan lain-lain. Sebagai simpulan, saya menyampaikan pendapat sebagai berikut. 1. Perlu ada sinkronisasi kembali antara PP 16/2018 dengan U23/2014 serta PP 18/2016, utamanya terkait aturan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan, yang perlu direvisi menjadi anggota Satuan Polisi Pamong Praja diangkat dari pegawai aparatur sipil negara yang memenuhi persyaratan. 2. Perlu revisi PP 16/2018 yang merubah anggota Satuan Polisi Pamong Praja tidak hanya terdiri dari pejabat fungsional Pol PP, tetapi juga diisi dengan pejabat fungsional yang lain. Jadi, kalau PP 16/2018 tidak diubah, maka anggota Satuan Polisi Pamong Praja adalah pegawai negeri sipil, dan tidak dapat diisi dengan pegawai aparatur sipil negara, termasuk P3K. Maspol dan Baklin. Demikian sedikit yang bisa saya sampaikan dan tentunya masih jauh dari lengkap dan komprehensif, masih membutuhkan diskusi dan kajian yang lebih mendalam. Terima kasih telah menemani saya diskusi dan belajar bersama. Oh iya, kawan-kawan yang memiliki pendapat lain boleh menyampaikan pendapat di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini, supaya kita bisa saling berbagi dan belajar. Salam Prajawibawa, salam sigap, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap Mas Kasat. Terima kasih atas diskusinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.